Baik, kita lanjutkan. Nah, eh jadi Safa dan Marwah ini bagian daripada syiar-syiar agama Allah. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub," katanya. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu berangkat dari taqwal qulub, ketakwaan hati. Nah, berarti ini juga bagian daripada Allah sedang menetapkan bahwa upaya-upaya untuk mencapai kesempurnaan ketakwaan adalah tunduk, patuh, taat pada agama Allah ini, tidak meremehkannya, tidak melecehkannya sebagaimana orang-orang yang lakukan seperti tawaf Ka'bah juga kan orang juga banyak melecehkan, hanya sekedar berputar, hanya sekedar melakukan sesuatu yang mungkin kalau dipikir-pikir tiap masuk Ka'bah, Masjidil Haram muter lagi, muter lagi, muter lagi. Ya, nggak masalah lah mungkin dengan apa yang mereka katakan, tetapi bagi kita ini adalah bagian dari mengagungkan Allah karena kita taat pada perintah para pendahulu kita, yaitu para nabi, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga ditetapkan sebagai sunnahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Nah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang berhaji, al bait, tentu alif lam di sini mengisyaratkan ma'rifat, bukan nakirah ya. Alif lam kan salah satu tanda ma'rifat ya. Ma'rifat di sini berarti maknanya sudah diketahui. Yang dimaksud dengan al-bait apa? Ka'bah. Baitullah, Ka'bah gitu ya. Faman hajjal baita aw i'tamara, dan barang siapa juga yang berumrah, berarti terlepas dari rangkaian ibadah haji, aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk ya kalau ayat tawafa ini kata kerja tawaf. Kalau tawaf itu mengisyaratkan berputar, tetapi sebenarnya di sini juga mengisyaratkan di sini mengerjakan ibadah sa'i yang mana dia berlari antara keduanya gitu ya. Untuk mengerjakan sa'i berlari-lari berlari-lari kecil tadi yang biasa kita sebut seperti itu. Ayat tawafa bihima. Kalau bihima kan berarti antara keduanya. Karena kan kesannya seperti berputar juga sebenarnya, cuman lonjong. Kalau itu berputarnya bulat gitu ya. Tapi kalau sa'i kan balik ke sana ya muter gitu kan ya. Ya jadi ibaratnya kalau Ka'bah kan muter gini, kalau sa'i kan mungkin begini. Nah, gitu ya. Kan berputar juga sebenarnya. Begitu. Ayat tawafa, tawaf juga sama. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang melakukan satu amalan tatawwa'a, amalan yang disyariatkan, disunnahkan, atau satu perbuatan khairan, kebaikan di situ ya, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah itu syakir, Allah itu maha mensyukuri, alim, dan maha mengetahui. Apa yang bisa kita pahami dari kata syakir di sini? Kalau Allah maha mensyukuri, padahal kan bersyukur itu perbuatan kita, tetapi rupanya Allah sudah lebih dulu memiliki sifat itu. Ada syakir, ada syakur. Kalau syakir maha mensyukuri, kalau syakur lebih-lebih lagi gitu maksudnya. Nah, tentu bahwa dari setiap langkah kaki, dari setiap gerakan anggota badan ketika bersa'i, ketika bertawaf, atau ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun, oleh Allah dijadikan pahala. Itu syakir. Jadi maha mensyukuri Allah itu istilahnya ibaratnya Allah selalu senang ingin menjadikan setiap perbuatan baik hamba-hambanya sekecil apapun itu dengan diganti dengan pahala yang berlipat begitu. Nah, oleh karena itu kita tidak putus asa, tidak patah semangat gitu ya. Kendati pun kita memiliki keterbatasan beramal saat ini, sampai kemarin ada pengumuman, ini ada Teguh ini, enggak kuliah nih. Iya. Di rumah ya, SF home berarti, study from home gitu ya. Ya, baik. Oke, sip. Nah, jadi sekecil apapun gitu, walaupun nanti amal-amal kita tidak bisa maksimal dalam situasi kondisi seperti ini, tetapi Allah selalu ingin menjadikannya sebagai pahala yang besar. Gitu ya, selalu menjadi pahala yang besar. Makanya ini kita tidak patah semangat, kita tidak sampai ya kayak kemarin mungkin sudah mulai ada pengumuman Jumatan masih jalan nggak Pak di kemarin? Sudah di rumah Ustaz. Kemarin ya udah zuhur jadinya. Ya zuhur. Ya itu dia gitu maksudnya. Akhirnya kan perlahan sepertinya
tetapi pasti gitu ya. Akhirnya amal-amal kita sedikit demi sedikit oleh Allah dicabut nikmatnya gitu maksudnya. Tetapi ya kita husnudzon saja kepada Allah karena ini terjadi atas izin Allah, bahwa pahala tidak akan berkurang. Karena bagi kita bukan menyengajakan kita meninggalkan itu semua, tetapi kita memang betul-betul ingin menyempurnakannya. Hanya saja situasi kondisi kita coba ikuti sesuai dengan arahan-arahan bagi orang-orang yang mungkin lebih mengetahui sisi ilmunya daripada kita. Ini bagian daripada sabar kita, usaha gitu ya. Tetapi tetap kita berdoa kepada Allah, semoga kenikmatan Ramadan itu betul-betul oleh Allah curahkan nanti secara sempurna kepada kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, begitu ya. Baik, innallaha syakirun alim, yaitu dia bergandengan, berarti Allah Maha tahu. Bahkan mungkin baru lintasan hati, baru keinginan hati, tetapi insya Allah lintasan hati, keinginan hati ini Allah Maha tahu sisi kebaikannya, begitu ya. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjut. Ada tanya, Ustaz? Oh iya, boleh. Kalau mensyukuri itu kan ada di dalam ayat yang lain, Allah akan tambah nikmatnya gitu Pak Ustaz ya. La in syakartum La azidannakum, betul. Iya. Nah, artinya walaupun katakanlah juga nikmat ibadah dalam situasi seperti ini berkurang, tapi kalau disyukur juga maksudnya juga pahalanya lebih dilipat gandakan gitu atau gimana Ustaz? Ya. Baik, la in syakartum di situ ada kata penguatnya berapa, Pak? Ada huruf lam ya? Ada huruf lam ya di depannya ya? La in syakartum. Allah jawab bagaimana? La azidannakum. Ada berapa kata penguat di sana? Dua juga. Dua. Kalau yang di lain itu cuma satu. La in syakartum, hanya lam saja. Kalau jawabannya la azidannakum, sungguh benar-benar ada lam dan ada nun tasdid di ujungnya. Oke, sip ya. Nah, kita lihat. Yang ditutup dari kita adalah kesungguhan. Sungguh jika kalian bersyukur, katanya. Ya, artinya segala situasi kondisi, pertama innalillahi. Oh, ini dari Allah ini, kehendak Allah ini. Semuanya terjadi atas izin Allah. Berarti tetap husnudzon kepadanya. Nah, kemudian akhirnya kesempatan ibadah kita terbatas. Tetapi apa yang bisa kita maksimalkan? Ya alhamdulillah gitu ya. Maksudnya kesempatan kita untuk belajar menjadi tidak ada. Tetapi ada media lain yang bisa kita lakukan saat ini gitu maksudnya. Ya ini dengan cara belajar melalui online. Mungkin juga ada keluar kita ini itu segala macam gitu. Ya nggak jadi masalah. Ini bagian daripada kesungguhan kita untuk mensyukuri keadaan yang sedang terjadi begitu. Karena ini mampu kita lakukan. Nah, kesungguhan ini ternyata mendatangkan apa? La azidannakum. Sungguh benar-benar kutambah. Kalau Allah menggunakan dua kata penguat. Itulah menariknya ya. Bedanya kalau kita hanya dituntut kesungguhannya saja, tetapi langsung Allah balas dengan sungguh benar-benar aku menambah. Artinya ya kenikmatan beramal ini tetap kita peroleh ternyata, tetapi segala keterbatasannya tidak diabaikan, dilupakan oleh Allah. Allah Maha tahu bahwa kita bisa melakukan dengan cara seperti ini, hanya duduk di rumah, CDI tadi, ya, tidak bergerak keluar, tetapi insya Allah langkah kakinya tetap dicatat, gitu ya. Nah, jadi kunci husnudzon ini memang harus kita jaga, gitu maksudnya. Kunci husnudzon ini harus kita jaga supaya tetap menjadi amal kebaikan buat kita, insya Allah. Oke, begitu kira-kira ya, Pak. Ya, mudah-mudahan, insya Allah. Jadi kalau udah kata syakur, kata syakirun dengan syakur itu udah berarti akhirnya mungkin nalar kita nggak pernah bisa menghitung-hitungnya, Pak. Jadi sekalinya Allah sudah ingin memberikan pahalanya, udah terserah Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mampu melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Karena Allah tidak akan pernah kehabisan pahala begitu. Nah, maka sepanjang kita pasang husnudzon secara kuat, secara kokoh, situasi kondisi terbatas ini insya Allah, bahkan mungkin detail-detail yang kita lewatkan Allah tidak akan pernah melewatkannya gitu maksudnya, gitu seperti itu.
walaupun mungkin ya kita lupa gitu, tapi Allah nggak akan melewatkan, insya Allah itulah syakur begitu. Baik, alhamdulillah, kita lanjut di ayat berikutnya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa menyembunyikan. Kita pakai senantiasa karena yaktumuna ini fi'il apa ya? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari mengisyaratkan perbuatan yang yaktumuna gitu ya. Dari kata katama yaktumu mengisyaratkan perbuatan terus-menerus berkesinambungan. Berarti orang yang senantiasa terus-menerus dia yaktumuna ma anzalna. Berarti memang sudah merupakan kebiasaan. Kadang sadarnya ada gitu ya, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan lain, kemudian muncul lagi penyakitnya gitu. Menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati. Ya. Apa yang telah kami turunkan dari berbagai macam keterangan-keterangan wal huda, petunjuk-petunjuk, mimba lima bayannahu lin-nasi fil kitab, ya. Setelah kami jelaskan kepada mereka dalam Al-Qur'an. Kitab yang dimaksud di sini ada alif lamnya, berarti ma'rifat. Ma'rifat di sini berarti yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, gitu ya. Bahkan mereka juga akan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Siapa saja yang melaknat itu? Kalau di ayat berikutnya kan ada kalimat ulaika alim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, gitu. Mereka lah akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia semuanya. Dan tentu manusia di sini yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang orang-orang yang beriman gitu ya, seperti itu ya, orang-orang yang beriman tapi tidak mengucapkan sumpah serapahnya gitu, tetapi nanti ya dia akan mendapatkan keburukan-keburukannya karena sifat kekufurannya lah gitu ya, sifat kekufurannya yang telah mereka lakukan. Satu, apa itu? Yaktumu nama anzalna, menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Nah, ini berarti teguran kepada umat-umat sebelumnya yang masih memegang atau berpegang teguh pada kitab suci sebelumnya, dan sisa-sisa yang ada sebagaimana yang pernah kita jelaskan adalah pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa dengan kitabnya Taurat dan Injil begitu ya, yang mereka putar balikan sedemikian rupa untuk kemaslahatan kedudukan mereka, wibawa mereka, kemaslahatan dunia mereka, kan begitu ya. Bahkan petunjuk juga sudah berdatangan. Maksudnya bahwa bukan hanya sekedar ya kitab suci dibenarkan dengan Al-Qur'an, tetapi mereka malah demi kedudukan mereka rela menolak Al-Qur'an. Mimba lima bayannahu lin-nasi fil kitab. Ini pernah juga kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya ya, berkaitan dengan karakter Bani Israel atau Ahlul Kitab lah yang ada pada saat itu begitu. Nah, tetapi apakah mereka yang dilaknat ini laknatnya akan terbawa hingga hari kiamat? Juga belum tentu. Sepanjang mereka karena dalam prosesnya terus melakukan keburukan demi keburukan, begitu ya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Illal ladzina tabu, satu. Tabu dari kata apa? Hah? Taba yatubu. Yatubu. Masdarnya apa ya? Taubatan. Ya, sip. Betul. Taba yatubu taubatan. Secara bahasa artinya apa? Secara bahasa artinya apa? Apa? Kembali. Iya, betul. Nah, makanya di sini kata pelakunya apa? Teguh, kata pelakunya apa, Teguh? Dari kata taba ya tubuh.
pelakunya? Tabibun, kemudian wawu huruf elat setelah alif berubah jadi ta, kelihatan? Taibun. Ya. Jadi berubah jadi taibun, kemudian ketika jadi superlatif, bentuk superlatif yang ditujukan kepada Allah, maka wawunya muncul lagi menjadi tawabun. Tawabun. Nah, gitu ya. Nah, berarti kecuali mereka yang tabu, mereka yang kembali. Kembali berarti asalnya dia berada dalam keimanan, kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan yang menjauhkan diri dari keimanan atau menjauhkan diri kepada Allah, dari Allah maksudnya, kemudian taba, dia kembali kepada Allah. Berarti dia membersihkan kesalahan-kesalahannya. Yaktubu nama angzalnanya, dia mulai sadari sebagai satu kesalahan gitu ya. Petunjuk-petunjuknya mulai diserap dan diterima gitu. Nah, kemudian apa yang datang dari Al-Qur'an dibenarkan begitu. Nah, ini berarti mereka adalah orang yang taubat. Berarti kalau begitu, mereka tinggalkan semua keburukan-keburukan untuk keduniaan merekanya, kemudian mereka mengikuti alur kerja keimanan yang didatangkan oleh Rasulullah SAW dengan kitab sucinya Al-Quran. Wa aslahu, setelah itu terus berproses untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, dihilangkan, ditindaklanjuti dengan kebaikan demi kebaikan sesuai dengan cara berimannya yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa aslahu wa bayyanu. Nah, wa bayyanu di sini juga memberikan isyarat dua. Yang pertama, bayanu itu dia menjelaskan tentang kehilafan, kesalahan. Ya. Tetapi dia juga menjelaskan kepada orang-orang yang dulu mungkin sebaris dengannya, sama-sama menyembunyikan, disadarkan gitu maksudnya. Berarti ada fungsi dakwah di sini. Jadi wabayanu, jadi bisa menjelaskan kepada orang tentang apa yang dilakukan ini salah, tetapi juga menjelaskan apa yang benarnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berarti mereka ikut terlibat, di samping mereka mencoba kembali, juga ada kepedulian untuk mensyiarkan Islam di tengah-tengah kalangan kehidupan mereka begitu ya. Bukan habis pada dirinya saja bertobat beres gitunya, batur makan wae lah, enggak gitu ya. Tetapi di sini juga ada kepedulian bahwa ternyata langkah yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini salah. Ibaratnya kalau Umar bin Khattab gitu ya, dulu menentang gitu ya. Tetapi setelah beliau beriman, kemudian akhirnya menyadarkan orang-orang untuk beriman bahwa dulu cara kerja berpikirnya adalah salah gitu ya. Yang benar itu adalah memang petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian diajaklah. Ya begitulah memang seharusnya. Yang taubat dan islah itu juga harus menumbuhkan kepedulian untuk menjaga dan menyadarkan orang-orang yang mungkin dulu pernah sepemikiran begitu. Jadi ada aktif gitu ya, ada keaktifan pada diri mereka orang-orang yang bertaubat, bukan hanya sekedar melepaskan segala kemaksiatannya. Nah, kalau proses itu dilakukan, faulaika atubu alaihim, maka merekalah orang-orang yang aku terima taubatnya. Karena atubu di sini kita lihat adalah fi'il mudhari dengan mengganti ya menjadi alif. Berarti pelakunya siapa? Aku. Kalau aku kembalinya kepada Allah, sebab ini adalah perkara menerima taubat adalah perbuatan Allah, berkaitan dengan ibadah. Sama dengan mengampuni perbuatan Allah, berkaitan dengan ibadah. Kalau merupakan perbuatan Allah semata, mutlak, maka menggunakan pelakunya tunggal. Tetapi ketika Allah menyebutkan kekuasaannya, kadang menggunakan kata kami. Nah, jadi kalau misalnya urusan ibadah, aku dipakainya, supaya tidak ada makna lain gitu. Bahwa ibadah itu hanya kepada Allah semata, nggak kepada yang lain. Tetapi kalau berbicara tentang kekuasaannya yang luas gitu ya, keagungannya yang luas, itu tidak ada kaitannya dengan ibadah, dalam arti di sini ibadah penyembahan kepadanya, maka menggunakan kata kami gitu ya. Nah, kemudian di sini
Faulaika atubu alaihim. Allah yang berfirman secara langsung, maka mereka lah orang-orang yang aku kembali kepadanya. Kalau diartikan. Karena Allah ini mengisyaratkan Allah ada di atas. Dalam arti keagungan dan kemuliaannya. Aku kembali kepadanya. Manusia menuju kepada Allah kembali, Allah pun kembali kepadanya. Nah, tetapi kalau diterjemah mungkin diartikan, aku terima taubatnya. Aku terima kembalinya. Begitu. Nah, apalagi kalau kata atubu di sini, kita lihat manusia itu taubat dengan sempurna kembali kepada Allah, tapi Allah terus menerus. Karena dia menggunakan apa? Fi'il mudhari. Artinya seakan Allah membuka kesempatan ini bahwa aku akan senantiasa kembali kepada siapapun, tinggal nunggu manusianya mau nggak kembali kepada Allah. Gitu kan? Jadi Allah sudah menetapkan bahwa aku akan senantiasa terus-menerus kembali kepada mereka. Yang mana? Yang ingin bertobat, yang ingin berbuat islah, yang ingin yang peduli untuk menyebarluaskan kemuliaan dan kebenaran agamanya gitu. Aku akan selalu kembali kepada mereka. Begitu ya. Oke. Oke, sip. Ya, sebentar ada gangguan dulu nih Pak nih. Oke, sip. Kita lanjutkan. Maklum, anak-anak sudah mulai pada beroperasi ini. Ya, maklum, namanya juga di rumah. Baik. Faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Dan Allah langsung menetapkan sifat atas dirinya, dan aku adalah at-tawwab gitu ya. Dulu pernah dibahas kata tawwab itu, masih ingat nggak? Wa ana tawwab, at-tawwab. Masih ingat kan? Di sini bentuk superlatif dari kata taib tadi ya. Taibun adalah orang yang kembali. Kalau tawwab berarti diartikannya maha. Nah, maha itu kalau disandangkan kepada kita apa artinya? Menunjukkan makna apa? Maha. Menunjukkan mana apa? Memberi. Menunjukkan mana apa? Kalau dikembalikan kepada kita maha itu. Kalau kita kan nggak mungkin memiliki sifat maha. Tetapi menunjukkan makna apa? Sangat. Ya kan? Iya kan, untuk menunjukkan makna sangat atau paling lah begitu ya. Nah, tapi maksudnya begini, harus bisa dipahami dari kata maha, dari kata sangat itu. Kalau kembali kepada kata dasarnya kan tawab itu kan artinya kembali tadi ya. Nah, kembali berarti Allah tuh maha kembali kepada hamba-hambanya. Nah, ini juga harus bisa dipahami maksudnya kata sangat. Jadi maha kembali itu maksudnya apa sih? Kalau Allah mensifati dirinya sangat kembali, maksudnya apa? Sebab kalau kita juga menyebut ada orang, dia itu dermawan banget katanya ya. Pakai banget kan sangat itu ya. Sangat dermawan gitu. Kalau sangat dermawan itu yang kebayang adalah orangnya hobi memberi. Orangnya senang membantu. Bahkan dia selalu mencari cara bagaimana untuk mengetahui kesulitan, kebutuhan orang gitu maksudnya. Gitu kan? Makanya dalam hafalan setorannya udah selesai Al-Baqarah ya? Al-Baqarah sudah selesai kan? Belum. Oh, juz 2 belum. Juz 2 baru sampai mana? Sama Ustadz Ian lancar? Lancar, jalan. Alhamdulillah, sip. Lewat gini juga atau gimana? Lewat. Ya, lewat voice note. Oh, voice note gitu ya setorannya ya. Oke, sip. Ya. Kalau apa namanya? Kalau maha berarti kita harus bisa pahami orang yang sangat dermawan tadi karena selalu ingin memberi dan selalu mencari cara bagaimana memberi. Bahkan memancing-mancing orang gitu. Ayo, kamu gimana situasi, kondisi dan sebagainya. Oh, dia cerita curhat. Oh, ini dia orang yang layak saya bantu gitu ya. Jadi aktif, kreatif. Nah, di sini kalau Allah sudah memiliki maha, makna maha, berarti Allah sangat selalu ingin kembali kepada hamba-hambanya. Gitu ya. Maka oleh Allah seringkali disadarkan kita itu.
Bukti Allah selalu ingin kembali kepada hamba-hambanya ya peluang-peluang ibadah gitu ya oleh Allah disadarkan kepada kita. Nah, kemudian kalau Imam Al-Ghazali mengatakan kalau seseorang yang bertaubat kepada Allah itu sesungguhnya dia berada dalam lingkaran taubat Allah kepadanya. Gitu ya. Pada saat ia menyadari bahwa dirinya telah berdosa. Siapa yang menyadarkan itu? Allah. Akhirnya dia melangkahkan kaki ibaratnya ke tempat dia untuk memperbaiki diri atau menggerakkan hati untuk memohon ampunan kepada Allah. Siapa yang menggerakkan hati itu? Allah. Artinya dia yang menyadarkannya Allah, dia bergerak, bertobat kepada Allah, maka disinilah maha ini berfungsi bahwa kalau seseorang sudah bergerak meminta ampunan kepada Allah, bertobat kepadanya, maka Allah memastikan bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah. Karena apa? Karena Allah maha. Dan jadi di sini nggak ada yang istilahnya ya khawatir perlulah. Ya Allah gimana ini, apa saya akan diterima atau tidak, itu khawatir perlu, tetapi jangan sampai kekhawatiran terlalu besar sehingga kita lupa dengan sifat bahwa Allah itu maha. Insya Allah jika kita bersungguh-sungguh kemudian kita kembali kepadanya, maka ibaratnya ada ya, setiap manusia itu bersalah katanya. Wa khairul khatta'in tawwabun, tetapi sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang tawabun, mereka yang senantiasa kembali kepada Allah. Nah makanya akhirnya ada juga di dalam surat Hud ya ayat 75 Allah berfirman, inna Ibrahima kalimat itu la awahum munib, ada kalimat begitu, awahum munib. Awahun adalah orang yang selalu mengeluh, menunjukkan keluh kesahnya di hadapan Allah. Tapi munib adalah orang yang selalu dia kembali. Kembali dalam arti di sini tergelincir dalam keberatan yang salah, dia segera kembali kepada Allah. Tergelincir dalam keburukan, dia selalu kembali kepada Allah. Gitu ya. Nah, ini jadi karakternya bukan memang akhirnya tobat maksiat sih sebenarnya gitu ya. Tapi kan ada kalanya manusia kehilafannya sepanjang diberikan kehidupan di dunia, maka segeralah kembali kepada Allah gitu ya. Nah, karena apa? Karena siapapun ketika dia sadar, Allah lah yang menyadarkannya. Oh, dia tergelincir kemaksiatan. Sadar saya salah. Nah, ketika sadar itu Allah yang sedang bertaubat kepadanya karena Allah sayang kepadanya. Hasim mengatakan begini katanya. Jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, maka niscaya akan disegerakanlah siksanya di dunia. Tetapi jika Allah menghindari keburukan pada manusia, maka oleh Allah akan ditangguhkan siksanya di akhirat nanti. Hidupnya biarkan aman, nyaman, tentram. Nah, maka kalau misalnya kita selalu dalam kondisi tergelincir dalam keburukan, tapi ada kesadaran, segeralah bertobat kepada Allah. Nanti gimana kalau masa itu mah urusan nanti. Karena urusan nanti itu ada urusan hilaf lagi gitu maksudnya. Gitu ya. Tapi ternyata sengaja juga berbuat kesalahannya. Terus kalau sengaja bagaimana? Apakah mau terus akhirnya udah kagok gitu ya. Akhirnya terus tergelincir dalam perbuatan keburukan? Ya tidak juga gitu ya. Pada saat itu ya udah kembali. Kenapa? Sebab Allah akan terus membuka pintu taubat sepanjang kita masih diberikan kehidupan. Dalam surat An-Nisa ayat 17-18 nanti bisa kita lihat bahwa innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah itu adalah mereka orang-orang yang melakukan perbuatan keburukan disebabkan ketidakmengertiannya. Nah, ketidakmengertian di sini bukan berarti bahwa dia itu hilaf telah berbuat salah, tidak. Bahwa orang yang berbuat salah, kendati pun dia sengaja, dianggap oleh Allah dia sedang tidak ngerti. Dia sedang hilaf, begitu. Karena apa? Sebab Allah pasti akan menerima taubat itu dari siapapun, begitu. Nah, tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat dengan segera. Segera bukan berarti juga bahwa pada saat ini dia bersalah, kemudian dia ingat, dia berdosa, kemudian dia baru bertaubat. Sebab nanti konsekuensinya gini, mereka bagaimana yang menunda-nundanya taubat itu, tetapi kesempatan hidup di dunianya masih ada. 10 tahun kemudian baru bertobat. Akhirnya kan menjadi kesimpulannya tidak diterima. Sebab ayat ini menyebutkan dia bertobat dengan segera. Kalau tidak segera berarti nggak akan diterima.
Nah, tidak begitu pengertiannya. Tetapi yatubuna min qarib, para ulama menjelaskan bahwa sepanjang dia masih diberikan kesempatan hidup di dunia, kemudian walaupun dia sudah melakukan dosa-dosa yang begitu besar, baru kemudian 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dia baru kembali kepada Allah gitu ya. Nah, maka ini adalah orang-orang yang juga berpotensi taubatnya diterima oleh Allah. Faulaika yatubullahu alaihim, kata Allah. Mereka lah orang-orang yang diterima taubatnya. Wa kanallahu aliman hakim, dan Allah Maha tahu, aliman. Ini menjadi penutupnya. Aliman, Maha tahu itu berarti apakah manusia ini termasuk yang sungguh-sungguh bertobatnya kepada Allah atau hanya sekedar main-main? Udah serahkan kepada Allah. Karena mungkin kita bertanya, gimana kalau dia tobat lagi, maksiat itu selama tobatnya sungguh-sungguh? Karena maksiat itu bisa jadi juga bukan kesengajaan, tapi situasi, kondisi kemudian membuat dia tidak bisa menahan diri, akhirnya tergelincir. Tetapi tobat lagi sungguh-sungguh, ya Allah Maha tahu lah itu. Itu kita serahkan kepada Allah, karena urusan menerimanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yatubullahu wa kana Allahu aliman, dan hakim, dan Allah Maha bijaksana. Maha bijaksana dalam arti tidak akan salah sasaran, selalu tepat dalam menetapkan hukum gitu ya kepada siapapun yang memang layak mendapatkannya, begitu. Itulah wa ada tawwabur rahim. Jadi kalau sudah kata maha di sini betul-betul kita bentuk pemahaman di dalam diri kita bahwa ya Allah itu berada dalam posisi sifat di atas segala-galanya, sampai barangkali kita sendiri tidak sanggup untuk menjangkaunya, merenungkannya, menghayatinya. Apalagi kata at-tawwab bergandengan dengan kata apa? Selalu dalam Al-Quran kata ar-rahim juga bentuk superlatif. Ar-rahim, Maha penyayang. Udah kalau begitu Allah selalu ingin melimpahkan rahmatnya, begitu. Nah, jadi di sini husnudzon kita tanamkan dalam diri kita. Situasi kondisi mendatangkan gegana gitu ya. Masih ingat kan?